Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dengan judul masih di Misteri Kerajaan Haru Pertama di episode ke-7. Di episode ke-7 ini kami ingin menceritakan sebuah kisah tentang Kerajaan Majapahit di kawasan Teluk Haru ini. Seperti diketahui bahwa Kerajaan Majapahit pernah menyerang Kerajaan Haru, dan Kerajaan Haru itu terdapat di dalam Sumpah Palapa, Ring Haru, di tahun 1300-an. Kami percaya Majapahit dengan armada lautnya yang sangat kuat menyerang kawasan Haru dan Kampai. Lalu dia juga menyerang Pasai. Yang perlu kami sampaikan di sini, ada sebuah kisah, dan kami percaya Kerajaan Haru Pertama ini menjadi pusat serangan, karena di tahun 1300-an kita belum pernah mendengar Haru yang ada di kawasan Deli Tua. Di dalam kitab Nagara Kertagama, Kampai dan Haru itu berdampingan, dan perlu diketahui bahwa Pulau Kampai, Teluk Haru, dan juga mitos Kerajaan Haru Pertama yang berada di hulu Sungai Besita itu tidak bisa dipisahkan. Seperti kami berulang kali mengatakan, kisah-kisah Kerajaan Haru yang tertulis di dalam semua sejarah selalu akan kembali menceritakan bahwa Kerajaan Haru Pertama itu berada di Besitang. Berbicara dengan Besitang berarti akan berbicara dengan Teluk Haru dan juga Kampai. Itulah kami meyakini bahwa Kerajaan Majapahit menyerang Haru itu berada di kawasan ini, yaitu Teluk Haru. Berbicara Pulau Kampai, karena Pulau Kampai tertulis dalam kitab Nagara Kertagama dan Haru. Untuk itu kami ingin mengisahkan sebuah cerita dari rakyat dan mitos yang berkembang di dalam kawasan-kawasan ini, di mana konon dahulu kala sesudah Kerajaan Majapahit menaklukkan Kampai dan Haru, kawasan ini, khususnya Teluk Haru ini, pernah menjadi tempat armada kapal laut Kerajaan Majapahit, yaitu Gugus keempat. Oke, sekali lagi, kawasan Teluk Haru ini pernah menjadi tempat pangkalan kapal armada laut perang milik Kerajaan Majapahit yang disebut Gugus keempat, di mana Gugus keempat yang berada di Teluk Haru ini gugus untuk menjaga kawasan Selat Malaka. Seperti diketahui, zaman itu Selat Malaka menjadi lalu lintas yang sangat penting bagi pelayaran internasional, dan itu terjadi sampai sekarang juga. Kenapa kawasan Teluk Haru yang di zaman dahulu sempat juga disebut Kuala Aru sangat strategis untuk pangkalan armada laut Kerajaan Majapahit? Karena seperti Anda lihat sekarang, tempat ini memang sangat luas dan terlindungi oleh dua pulau, yaitu Pulau Kampai dan Pulau Sembilan. Perlu kami ketahui, sampaikan juga bahwa kawasan Teluk Haru ini juga sampai sekarang sangat digunakan oleh kapal-kapal tanker Pertamina. Jadi tidak perlu heran kalau kawasan ini dulu digunakan oleh armada laut
milik kerajaan Majapahit untuk menjaga Selat Malaka. Karena memang kapal-kapal perang dari kerajaan Majapahit itu sangat besar. Dan tidak terlalu heran, sekarang kapal-kapal tanker juga LNG selalu lalang di Teluk Haru ini untuk mengangkat gas. Dan di zaman Belanda digunakan kawasan ini untuk mengangkat minyak. Hingga Pertamina di tahun 70 membuat kawasan ini menjadi keluar masuk mengangkat tanker minyak. Sehingga jika memang dahulu tempat ini menjadi persinggahan dan pangkalan armada laut milik kerajaan Majapahit untuk mengawasi Selat Malaka yang disebut Gugus keempat, itu hal yang tidak usah diterkejut, karena kapal-kapal sekarang lebih besar dari milik kerajaan Majapahit dahulu kala. Kisah awal kami pernah mendengar bahwa Teluk Haru yang berada di Pulau Kampai ini pernah menjadi pangkalan armada kapal perang milik kerajaan Majapahit, yaitu Gugus keempat. Sewaktu kami pernah berkunjung ke makam Malikul Saleh di Aceh Utara. Seperti kita ketahui, Malikul Saleh adalah pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Dari juru kunci itu mereka menceritakan bahwa serangan Majapahit yang sampai 2 kali dilakukan ke Samudra Pasai itu dimulai startnya itu dari kawasan Pulau Kampai. Jadi sesudah dari Jawa mereka singgah ke Pulau Kampai, baru mereka menyerang Samudra Pasai dan kembali lagi dia ke Pulau Kampai. Jadi konon menurut mereka itu Pulau Kampai dulu yang ada Teluk Haru itu menjadi pos. Itu yang kami dengar beberapa tahun yang lalu waktu kami melakukan observasi ke Samudra Pasai di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Ternyata dari sini informasi itu makin berkembang. Itulah sampai akhirnya kami menemukan sebuah informasi bahwa memang kawasan ini menjadi tempat untuk menempatkan armada kapal perang, armada laut dari kerajaan Majapahit yang disebut Gugus keempat. Jadi konon di dalam armada perang kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur sekarang, Mojokerto sana, yang konon Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Perak, disitulah dulu pusat-pusat inti dari kapal-kapal perang Majapahit, di mana salah satu dari gugus armada kapal perang kerajaan Majapahit yaitu disebut juga Gugus keempat, di mana Gugus keempat itu bertugas untuk menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna. Nah, disinilah perlu kami sampaikan, konon diperkirakan Gugus keempat itu berpangkalan di kawasan Teluk Haru ini. Diperkirakan karena tempat ini sangat strategis, di mana dulu juga untuk menjaga fatsal kerajaan yang ada di pesisir Sumatera yang sudah tunduk kepada kerajaan Majapahit. Itulah fungsi dari Gugus keempat. Nah, seperti kami sampaikan di awal bahwa kawasan Teluk Haru sangat strategis untuk menyimpan seluruh armada kapal perang, armada kapal milik kerajaan Majapahit, yang di tempat ini tersedia juga pangkalan dan juga untuk perbaikan kapal. Tempat ini sangat strategis. Seperti diketahui dahulu kala, diperkirakan juga dulu tempat ini, yaitu kawasan Teluk Haru ataupun Kuala Haru di zaman itu, menjadi basis tempat kapal-kapal perang juga milik kerajaan Haru pertama. Dari semua pesisir di wilayah kerajaan Haru, hanya Teluk Haru ini yang sangat bisa menyimpan kapal-kapal perang. Seperti
dikisahkan di zaman kedatangan penguasa Portugis di Malaka ke Kuala Aru yang di tempat ini, ditemukan banyak di sini kawasan masyarakat pembuat kapal, tempat pangkalan-pangkalan kapal. Jadi kisah-kisah itu bukan omong kosong, karena tertulis di sejarah-sejarah yang ditulis di luar negeri. Nah, untuk itulah perlu kami sampaikan di sini bahwa kalaupun kerajaan Majapahit pernah menempatkan armada kapal lautnya, yaitu gugus keempat, untuk menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna, dan juga fatsal-fatsal di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang ada di pesisir Sumatera ini. Seperti diketahui, banyak daerah taklukan diri kerajaan Majapahit yang berada di kawasan Selat Malaka, baik itu di Semenanjung Malaya ataupun di pesisir timur Sumatera. Jadi fungsi dari penempatan armada kapal perang milik kerajaan Majapahit, yaitu gugus keempat itu, yang konon laksamananya itu dari Jawa Barat, itu untuk menjaga itu. Hal itu hal yang wajar. Di mana-mana di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang ada pos-pos yang ditempatkan dari kerajaan inti untuk menjaga daerah-daerah jajahannya. Itu sebenarnya tidak jauh beda apa yang terjadi di era sekarang, tepatnya di tahun 2004, yaitu kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat menempatkan gugus kapal induk yang ada di seluruh dunia. Konon Inggris, Amerika itu mencontek pola gugus penempatan kapal-kapal induk, kapal-kapal besar itu di seluruh dunia di daerah jajahannya itu. Konon itu mencontek dari apa yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit dahulu kala. Jadi dulu di zaman kerajaan Majapahit, Panglima Angkatan Lautnya itu biasa dipanggil adalah Empuh Nala. Konon juga kami pernah mendengar cerita Empuh Nala ini waktu di Pulau Sembilan yang ada di Teluk Haru. Dahulu kala kami pernah cerita itu. Cuman karena belum didukung oleh bukti-bukti sejarah, kami belum bisa berani menyampaikannya itu. Namun sekarang dengan adanya kisah-kisah dan bukti sejarah yang pernah kami lihat, kami dengar, dan kami baca, ternyata itu bukan omong kosong. Itulah kami ingin menyampaikan bahwa konon sekali lagi di Teluk Haru ini pernah menjadi pangkalan gugus keempat dari armada laut kerajaan Majapahit untuk menjaga sekali lagi Selat Malaka dan Kepulauan Natuna, juga daerah-daerah fatsal yang sudah ditunjukkan kerajaan Majapahit. Jadi kisah yang kami dengar dulu di Samudra Pasai, di makam Maliku Saleh di Kecamatan Samudra, ternyata itu tidak omong kosong. Dari cerita-cerita itulah makin berkembang. Begitu besar dahulu kala kekuasaan dari kerajaan Majapahit, sehingga kerajaan itu mampu menyediakan kapal-kapal perang, kapal-kapal armada laut, ataupun perahu-perahu besar di zaman itu untuk menjaga daerah kekuasaannya. Konon dalam cerita-cerita sejarah yang ada di kerajaan Majapahit, dulu Empuh Nala, salah satu panglima tertinggi dari Angkatan Laut kerajaan Majapahit, itu mampu menciptakan kapal yang besar yang bisa diisi ratusan orang dan punya stok kebutuhan pokok selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kapal itu bisa berlayar tanpa pulang. Di tengah laut kehidupan cukup. Kalau dipikir-pikir sebenarnya itu luar biasa loh di zaman itu. Itu sama aja seperti sekarang. Bahwa negeri-negeri hebat yang sekarang, baik itu Amerika lah, kita bilang Amerika Serikat, itu mampu membangun kapal induk 1 tahun nggak pulang. Rusia juga mampu membuat kapal selam nuklir 1 tahun nggak pulang, menyediakan stok. Bayangkan kerajaan Majapahit dahulu kala mampu membangun armada kapal laut sehebat itu. Dulu nggak perlu tenaga nuklir loh, tapi mampu membangun kapal induk yang besar
perahu besar untuk membawa pasukan dan stok selama 1 tahun untuk menjaga daerah kekuasaannya. Tidak heran begitu besar pengaruh kerajaan Majapahit di kerajaan Haru. Baik yang Haru pertama ya, kami percaya Haru pertama kerajaan Majapahit itu datangnya ke sini. Karena hanya Pulau Kampai ditulis dan Haru. Jika ditulis Pulau Kampai di dalam kitab Negara Kertagama dan Haru, itu tidak akan jauh-jauh dari Teluk Haru. Dia tidak mungkin ke daerah yang lain. Tidak ada kata-kata lain. Dia hanya menulis dalam kitab negara Kampai dan Haru berdampingan. Haru pertama itu kalau kami sih meyakini di kawasan ini. Karena seperti kami katakan dari dahulu bahwa di dalam buku Tengku Lukman Sinar Sari Serdang edisi pertama yang ditulis 1971 ada perpindahan dari Haru pertama di Besitang ke Deli Tua. Sekali lagi, jika berbicara Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang, itu berarti harus berhubungan dengan Pulau Kampai, Teluk Haru, dan Sungai Besitang. Ingat, di zaman itu belum ada jalan darat. Jadi kalau mau ke kerajaan Haru yang di hulu, harus melewati Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Teluk Haru, baru ke hulu Sungai Besitang. Itu alur kuno, jalur kuno. Anda tidak akan mendapatkan kisah yang lengkap kalau Anda tidak berani melalui jalur itu. Di episode-episode yang lalu tentang kerajaan Haru pertama, kami sudah mengajak teman-teman untuk menjelajah perjalanan dari Teluk Haru hingga Skoci. Itu belum sampai ke hulu karena butuh waktu berhari-hari. Oke teman-teman, itu yang perlu kami sampaikan di sini. Jadi sengaja kami sekarang ngajak teman-teman melewati berkali-kali di dalam cerita kerajaan Haru pertama ini. Kami mengajak teman-teman untuk menjalani kawasan Teluk Haru ini. Nah teman-teman, ini adalah Teluk Haru. Berkali-kali kawasan Teluk Haru ini boleh dikitakan menjadi bagian dari sejarah kawasan Pulau Kampai dan Haru pertama. Tidak bisa dilepas. Nama Teluk Haru juga tercatat di dalam perjalanan penguasa Portugis di Malaka. Di dalam buku Aceh Sepanjang Abad, di situ ditulis bahwa Alfonso de Berciu, penguasa Portugis di Malaka, sebelum pulang ke India, yaitu Goa, dia singgah dulu di Kuala Aru. Dari Kuala Aru dia ke Kuala Tamiang. Gak ada cerita teman-teman. Kuala Aru dengan Kuala Tamiang itu dekat, saling berdampingan. Tidak ada nama lain. Itulah mengapa kami meyakini bahwa Kuala Aru itu Teluk Haru. Karena dari Kuala Aru langsung ketemu Kuala Tamiang yang berada di Aceh Tamiang, dan itu masih di daerah kekuasaan Aru pertama. Sehingga kisah penempatan armada laut milik kerajaan Majapahit di Teluk Haru ini, di dekat Pulau Kampai ini, itu berbanding lurus dengan kedatangan penguasa Portugis di Malaka, yaitu Alfonso de Alberquiu, kira-kira 300 tahun sesudah armada Majapahit, kisah Majapahit itu. Artinya apa? Di zaman itu kapal Portugis itu mungkin sama besarnya dengan kapal milik kerajaan Majapahit. Namun dia bisa melewati tempat ini juga. Anda bisa melihat di episode yang sudah kami tulis tentang kedatangan penguasa Portugis ke Kuala Aru, yaitu Teluk Haru. Seperti kisah-kisah sejarah, kapal-kapal Portugis itu cukup besar. Mungkin lebih besar juga kapal milik kerajaan Majapahit. Namun perlu kami sampaikan, kapal-kapal itu bisa masuk juga ke Teluk Haru dan ke Kuala Aru. Lalu 300 tahun sesudah kedatangan de Alfonso de Alberquiu, 1500-1800, Belanda menjadikan kawasan ini menjadi pangkalan kapal untuk mengangkut minyak. Dan di situ artinya apa? Di sini juga di kawasan ini dijaga kapal perang milik Belanda. Jadi di kawasan Teluk Haru di zaman Belanda itu kapal perang sudah
menjaga kawasan ini karena di sini ada minyak. Jadi Belanda dulu menciptakan kawasan Teluk Haru ini menjadi pusat energi minyak. Oke. Sehingga kawasan ini menjadi kilang minyak pertama, penemuan minyak pertama itu masih di Teluk Haru, yaitu di kota Pangkalan Randan. Penghilangannya berada di Pangkalan Susu dan keluar minyaknya itu dari sini. Jadi kawasan Teluk Haru ini sudah digunakan mulai dari zaman era Kerajaan Majapahit. 300 tahun kemudian De Alfonso penguasa Portugis berkunjung ke sini. 300 tahun kemudian digunakan Belanda untuk keluar masuk mengangkut minyak dari kawasan Teluk Haru. Oke, teman-teman, mungkin secara singkat itu aja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada waktu, berkunjunglah ke Teluk Haru yang berada di Pangkalan Susu ini untuk mengingat sejarah-sejarah hebat yang pernah ada di kawasan Teluk Haru ini. Ahoy!